Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Sumarga di channel Guru Kewarganegaraan. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang keempat ya. Pada bagian yang keempat di bab yang ketiga. Nah, kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas dan mengulas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian yang pertama sampai dengan bagian yang ketiga. Nah, maka pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat. Nah, masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ya. Nah, tanpa berlama-lama mari kita coba ulas materinya. Nah, namun sebelum kita masuk ke materinya atau materi dari pembelajaran berikut ini, kita lebih dulu mengenal tentang tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sama seperti yang pertemuan kemarin. Yang pada intinya adalah kalian memahami tentang sejarah bagaimana perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terbentuk. Nah, seperti itu. Tetap semangat belajar untuk anak semuanya yang belajarnya lewat daring maupun tatap muka. Jadi ada dua model pembelajaran ya, di samping daring juga tatap muka. Nah, perlu kita ketahui bersama anak-anak untuk pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya, tentu di sini sudah pernah mengenal dengan istilahnya PPKI. Nah, PPKI sendiri itu adalah kepanjangannya dari Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang dengan Indonesia juga itu pada tanggal 7 Agustus. Nah, 7 Agustus di sini perlu anak-anak semuanya ketahui ya, ada dua peristiwa penting, yang mana dua peristiwa ini merupakan tonggak sejarah dari kebangsaan kita. Nah, yang pertama di situ ada pembentukan PPKI. Di samping pembentukan PPKI juga ada yang kedua, yaitu adalah pembubaran dari BPUPKI. Nah, dibubarkan. Nah, dibubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang menjadi alasan mengapa BPUPKI itu dilakukan pembubaran karena terlalu banyak intervensi dari siapa? Dari kolonialisme Belanda. Anak-anak semuanya tentu tahu ya intervensi itu apa. Intervensi itu artinya mempengaruhi. Nah, banyak mempengaruhi tentang putusan-putusan dari BPUPKI. Nah, karena sering mempengaruhi atau banyak mempengaruhi, jadi BPUPKI itu dibubarkan lalu dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang mana nama lain dari PPKI atau bahasa Jepang dari PPKI atau Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia itu kita kenal dengan Dotkurishu Jumbi Inkai. Ya, bedanya di bagian belakangnya. Kalau BPUPKI itu kan Chosakai, sedangkan kalau di PPKI itu Inkai. Nah, itu sekilas gambaran singkat dari PPKI ya, anak-anak semuanya. Nah, masih di pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau 1945. Di situ kita harus mengenal apa tugas dari PPKI ya. Kalau yang kemarin kita sudah mengenal tugas BPUPKI, nah sekarang kita harus mengenal juga apa tugas dari PPKI. Nah, PPKI sedikitnya ada dua tugasnya anak-anak semua. Nah, yang pertama adalah untuk melaksanakan upaya persiapan kemerdekaan, ini pasti ya, karena sesuai dengan kepanjangan dari PPKI itu sendiri. Nah, itu adalah untuk mempersiapkan upaya kemerdekaan. Nah, persiapan upaya kemerdekaan itu salah satunya juga ya pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar, bentuk negara kita seperti apa, terus struktur negara kita nanti ke depannya akan dibentuk seperti apa. Nah, PPKI itu yang berperan atau memiliki tugas di situ ya. Di samping melaksanakan upaya persiapan kemerdekaan, nah tugas yang kedua di situ adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar ya anak-anak semuanya. Jadi di samping untuk persiapan kemerdekaan juga mengesahkan Undang-Undang Dasar seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya. Itu tugas dari PPKI. Nah, masih
masuk ke dalam konteks proklamasi kemerdekaan ya. Nah, sehari sebelum PPKI atau PPKI itu melakukan sidang yang pertama, ada agenda proklamasi. Jadi sehari sebelum dilaksanakan sidang PPKI, ternyata ada proklamasi kemerdekaan. Yang proklamasi kemerdekaan itu kita kenal pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dan setiap tahun kita merdeka, kita merayakan upacara kemerdekaan itu di tanggal 17 Agustus ya. Nah, anak semuanya. Nah, untuk proklamasi kemerdekaan di situ ada dua maknanya. Yang pertama adalah makna secara deklaratif yang kita kenal dengan memberitahukan kepada bangsa luar atau dunia luar bahwasanya Indonesia adalah negara yang merdeka atau bakal ada negara baru, ya ini adalah negara Indonesia yang merdeka dengan cara proklamasi kemerdekaan. Nah, di samping itu yang kedua adalah secara deklaratif ya. Kalau yang pertama deklaratif, kalau yang dua ini artinya secara hukum ya atau secara aturan. Nah, untuk secara hukum, proklamasi kemerdekaan itu maknanya adalah menjebol tertib hukum kolonial ke tertib hukum nasional. Artinya terjadi naturalisasi hukum karena hukum yang ada pada saat itu, pada saat kita dijajah oleh Belanda itu adalah hukum kolonial. Seperti misal, ambil contoh ya, ada kitab undang-undang hukum pidana. Nah, itu merupakan salah satu bentuk hukum kolonial Belanda. Nah, hukum kolonial ini kita naturalisasikan atau kita nasionalismekan, artinya bisa diterapkan di negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan itu berlangsung. Nah, untuk sidang pertama, nah semua perlu diketahui di sini, sidang pertama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk sidang pertama PPKI itu tanggalnya adalah 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan atau setelah proklamasi ya. Setelah proklamasi maka dilakukan sidang PPKI yang pertama. Nah, untuk sidang PPKI yang pertama di situ ada 3 agendanya. Nah, untuk agenda yang pertama itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita kenal pada hari ini, yang sudah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali. Nah, yang berikutnya sidang PPKI itu menetapkan IR Soekarno sebagai presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden untuk pertama kalinya secara aklamasi. Jadi belum ada pemilu ya anak-anak semua. Itu yang kedua di sidang PPKI. Terus kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini tugas yang berikutnya, yang artinya adalah membantu presiden dalam hal legislatif. Nah, untuk untuk tugasnya, coba kalian cari terdiri dari apa sajakah sistematika, urutan atau bentuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, silakan kalian cari ada berapa bab, ada berapa uraian tentang sistematikanya. Nah, lalu kemudian kalian catat di buku catatan masing-masing. Nah, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar lagi. Bapak akhiri dan Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.